Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang isim mu'tal. Kalau kita lihat di buku, apa itu isim mu'tal? Isim mu'tal yaitu isim yang diakhiri dengan huruf ilat. Ini adalah isim mu'tal. Nah, kita harus tahu dulu apa itu huruf ilat sebelum kita membahas isim mu'tal. Nah, huruf ilat itu ada 3, yaitu alif, ya, wawu. Kalau biasa kita singkat ayu. Artinya alif, ya, wawu. Alif, ya, wawu, ada 3. Nah, huruf ilat di sini dikatakan juga huruf penyakit. Kenapa dibilang huruf penyakit? Gara-gara lafadz yang kemasukan huruf ilat, terkadang baik isim maupun fiil itu menjadi berubah aturan yang semestinya. Makanya dikatakan huruf penyakit. Alif ini terkadang ada alif itu lurus, umumnya alif, kadang ada yang seperti ya, tapi bukan ya, itu alif. Namanya ini alif apa? Ya, alif layyinah, alif yang bengkong. Kalau kita lihat di buku lagi, di situ ada isim maksur. Isim yang diakhiri alif itu ada 2. Yang pertama yaitu isim maksur. Isim maksur kalau kita lihat isim yang diakhiri alif, sebelumnya fathah. Rofa, nasab dan jernya dikira-kirakan, tidak menampakkan harokat. Kita lihat lafadz dikira-kirakan, ini kan menyalahi aturan umumnya. Kita telah pelajari rofa, doma, nasab dengan fathah, jer itu kasroh. Tapi di sini kalau isim maksur rofa, nasab dan jernya itu tidak ada perubahan, sama, dalam arti hanya dikira-kirakan saja perubahannya, tidak menampakkan harokat. Kenapa? Itu tadi karena kemasukan huruf ilat. Kita buat contoh, kita lihat di buku, di situ ada lafadz hudan, inna hudan, bi hudan. Hudan karena tidak ada amil yang masuk, maka dia harus rofa. Di sini berarti tingkah rofa. Inna hudan, inna ini menasabkan kalimat isim, berarti di sini tingkah nasab. Bi hudan, bi di sini adalah huruf jer, pengamalannya mengejarkan kalimat isim, berarti di sini tingkah jer. Kita lihat lafadz hudannya. Tingkah rofanya membacanya hudan. Nasabnya juga inna hudan, tetap hudan. Kemasukan huruf jer bi, tetap dia membacanya hudan, tidak ada perubahan sama sekali. Padahal kita pelajari rofa dengan doma, nasab dengan fathah, jer dengan kasroh. Tapi di sini tidak ada perubahan. Kenapa seperti itu? Karena hudan adalah isim maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif. Ini isim alif, sebelumnya harokatnya fathah. Ini fathah. Ini kalau ada isim diakhiri alif kok sebelumnya fathah, berarti itu namanya adalah isim maksur. Isim maksur rofa, nasab dan jernya dikira-kirakan, tidak menampakkan harokat. Coba kalau kita pelajari. Lafadz hudan di sini kan huruf asli kan ya, ada 3 huruf asli, ha, dal dan alif. Kan harusnya yang berubah di sini. Contoh seperti ini, lafadz kita buat misal kolamun. Ketika di sini ada inna, berarti dia membacanya inna kolaman. Kalau di sini ada min, berarti membacanya min kolamin, kan berubah mimnya, harokat pada mim.
Tapi kalau kita lihat di sini tidak ada perubahan sekali. In hudan, inna hudan, bi hudan. Harokat alifnya kemana? Kok tidak ada harokatnya, tidak kelihatan harokatnya? Karena hanya dikira-kirakan, tidak menampakkan harokat. Jadi perubahannya hanya dikira-kirakan lah, tidak menampakkan harokat semestinya. Sampai sini bisa dipaham? Oh, misal ini inna hudan, berarti inna hudayan, bihudayin atau seperti itu. Enggak. Ini tidak perlu, karena apa? Isim maksud, rofa, nasab dan jarnya dikira-kirakan. Jadi membacanya tidak ada perubahan sudah. Entah itu kemasukan yang menasobkan, yang merofakkan, mengejarkan, isim maksud tidak menampakkan harokat. Contoh satu lagi, Musa. Nah, kita lihat Musa ini Nabi Musa. Nabi Musa nama nabi, nama termasuk alam, atau nama Musa itu kata benda, berarti kalimat isim. Kita lihat Musa ini adalah isim maksur. Kenapa? Diakhiri alif, sebelumnya fathah. Lafaz Musa di sini jika kemasukan kana, maka membacanya in kana Musa tetap. Kemasukan inna juga inna Musa. Kemasukan min juga sama, min Musa. Kita lihat tidak ada perubahan sama sekali, padahal di sini ada amil-amil yang mempengaruhi harokat harusnya. Cuman karena ini adalah isim maksur, Musa ini isim maksur, dia tidak mengalami perubahan. Harusnya kan karena Musa, oh ini merofakkan, berarti karena Musau, inna Musa, Musaya, min Musa, Musayi atau seperti itu. Enggak, tapi tetap membacanya karena Musa, inna Musa, min Musa. Harokat yang semestinya ada ini tidak ditampakkan, tidak menampakkan harokat. Karena apa? Rofa, nasab dan jarnya dikira-kirakan. Jadi membacanya bukan karena Musa, ya tetap karena Musa, inna Musaya, inna Musa, min bukan min Musa, ya tapi min Musa. Hanya dikira-kirakan, sama seperti ini, tidak ada harokatnya. Ini kan juga tidak ada harokatnya, tidak menampakkan harokat. Bisa dipaham ya? Semoga bisa dipaham. Sekarang kita lanjut ke isim mankus. Nah, sekarang kita pelajari tentang isim mankus. Isim mankus yaitu isim yang diakhiri alif. Sama, isim maksur juga isim yang diakhiri alif. Cuman bedanya kalau isim mankus sebelumnya kasroh. Kalau isim maksur sebelumnya fathah. Aturannya berbeda. Kalau tadi isim maksur rofa, nasab dan jarnya dikira-kirakan, dalam kurung tidak menampakkan harokat. Tapi kalau isim mankus yang dikira-kirakan hanya rofa dan jar. Rofa dan jar dikira-kirakan, tapi nasabnya dengan fathah. Ingat, kalau isim maksur semuanya dikira-kirakan, rofa, nasab dan jar dikira-kirakan. Cuman kalau isim mankus yang dikira-kirakan hanya rofa dan jar. Contoh, kalau kita lihat di buku ada lafaz ar-rodi. Lafaz ar-rodi di sini adalah isim mankus. Kenapa isim mankus? Karena diakhiri dengan alif. Ini alif. Sebelumnya kasroh. Berarti di sini adalah contoh dari isim mankus. Isim mankus rofa dan jarnya dikira-kirakan, nasabnya dengan fathah. Contoh rofa dulu. Ketika di sini kemasukan kana, kita ingat kana merofakkan kalimat isim. Berarti menjadi kana rodi.
Tidak perlu kita harokat. Oh, rofa, karena merofakan, rofa itu domah, karena rodiyu. Salah. Karena apa? Rofaknya dikira-kirakan. Berarti hanya dikira-kirakan saja. Aslinya rodiyu, cuman karena dikira-kirakan jadi tidak perlu diharokati. Karena hanya dikira-kirakan. Jer, min atau bi. Bi adalah huruf jer. Membacanya berarti birrodi. Tidak ada perubahan dari awalnya, dari asalnya. Rodi karena rodi, rodi. Aslinya birrodi. Tapi karena jernya dikira-kirakan, maka tidak perlu dibaca atau tidak perlu ditampakkan. Nah, nasabnya dengan fathah. Contoh kemasukan inna. Berarti kalau kemasukan inna rodiyah. Karena apa? Nasabnya dengan fathah, berarti harus ditampakkan harokatnya. Tidak boleh hanya dikira-kirakan, tapi harus dibaca atau ditampakkan karena nasabnya dengan fathah. Berarti dari lafadz ar-rodi, kemasukan kana menjadi kana rodi, kemasukan bi huruf jer menjadi bir rodi. Tapi kalau kemasukan inna menjadi innar rodi ya, bukan hanya innar rodi, karena yang dikira-kirakan hanya rofa dan jer. Kalau isim maksur tadi kan rofa, nasab dan jer, cuman kalau isim mangkus rofa dan jernya saja, nasabnya menggunakan harokat fathah. Nah, bisa dipaham sampai sini? Kalau bisa dipaham, berarti kita akan melanjutkan kaidah yang ketiga. Sebentar, saya hapus dulu. Kalau kita lihat di buku, nama yang diakhiri alif maka tanpa al dan tanpa tanwin. Contoh inna Isa atau min Aisyah, min Musa. Inna Isa, kita lihat Isa ini adalah nama Nabi. Nabi Isa, Musa juga nama. Kalau nama itu hukumnya nanti tanpa al dan tanpa tanwin. Saya ulang lagi tentang isim. Kita buat contoh isim maksur tadi. Kalau isim maksur, contohnya tadi kan hudan. Kalau isim mangkus, contohnya ar-rodi. Kalau kita lihat di sini isim maksur hudan ada tanwin, artinya di sini petunjuk. Isim mangkus artinya ar-rodi, artinya ridho. Bukan nama kan? Kalau nama dia hukumnya tanpa al, tanpa tanwin. Padahal kalau kita ketahui yang namanya isim itu harus ada al atau harus ada tanwin. Cuman kalau nama itu tidak boleh ada al dan juga tidak boleh ada tanwin. Sampai sini bisa dipaham? Nah, kalau lihat tadi isim maksur kan hudan, ada tanwin di sini. Ini ada al. Jadi lafadz Musa Isa ini termasuk, kalau saya tanya ini termasuk isim maksur apa isim mangkus? Kan di sini isim diakhiri dengan alif. Ini kan alif. Isa alif layinah, ini juga alif layinah. Kira-kira di sini maksur apa mangkus? Kita lihat harokat sebelum alif. Kalau dia fathah berarti maksur. Kalau dia kasroh berarti mangkus. Kalau kita lihat di sini ada sebelum alif ada fathah, berarti maksur ya, maksur. Di sini sebelum alif apa? Fathah. Oh, berarti di sini juga maksur. Kita ikutkan hukum seperti maksur tadi, rofa, nasab dan jernya dikira-kirakan. Hanya saja
Jadi tidak boleh membaca, misal kita ambil contoh Musa, karena Musa. Meskipun tidak ada al, kita tidak boleh membaca kana musan atau min musan. Nah, di sini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nama yang diakhiri alif maka tanpa al dan tanpa tanwin. Karena musan berubah, yang harusnya musan kan tidak ada al, berarti harus ditanwin, berubah menjadi kana musa. Min tetap min musa. Loh, kok tidak dibaca min musai? Karena jernya dikira-kirakan. Isim maksur, rofa, nasab dan jernya dikira-kirakan. Nah, sampai sini bisa dipaham? Nah, semoga bisa dipaham. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.